Sungguh sangat miris banyak sekali orang yang mengkultuskan kubur hingga taraf menyembah dan meminta pertolongan kepada penghuni kubur. Maka teman-teman sekalian, menarik sekali untuk kita bahas lebih mendalam pada episode kali ini agar kita sama-sama menemukan fakta yang sebenarnya tentang pengkultusan kubur oleh kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang pengkultusan kubur dari zaman ke zaman. Awal mula munculnya fitnah ini terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nuh berkata, "Wahai Rabbku, sesungguhnya mereka telah mendidikku dan telah mengikuti orang-orang yang hartanya dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya, melainkan kerugian belaka, dan mereka telah melakukan jenis tipu daya yang sangat besar. Mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhanmu kepada kalian, dan jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan terhadap Wat, dan jangan pula Suwa, Yaghut, Ya'uq, dan Nasr. Sungguh mereka telah menipu banyak manusia. Dan janganlah engkau menambahkan bagi orang-orang zalim, yakni orang-orang musyrik, itu melainkan kesesatan." Quran Surat Nuh ayat 21-24. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Bukhari mengatakan nama-nama sesembahan tersebut adalah nama-nama orang salih dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ketika orang-orang salih itu mati, muncullah setan yang berbisik kepada manusia, "Buatlah patung-patung mereka di majelis-majelis kalian, dan namakanlah dengan nama-nama mereka." Manusia pun melakukan hal tersebut, namun masih belum disembah sampai saat mereka meninggal dan ilmu pengetahuan semakin dilupakan. Pada akhirnya, patung-patung itu pun disembah. Fitnah pengagungan kuburan terus berlangsung dari masa ke masa, termasuk di kalangan ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, yang menyebabkan mereka mendapat laknat dari Allah Azza wa Jalla. Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang ia lihat di gereja Maria di negeri Habasyah atau Ethiopia, yang di dalamnya terdapat gambar-gambar dan patung-patung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mereka Yahudi dan Nasrani, bila ada seseorang salih di antara mereka yang meninggal, maka mereka membangun masjid di atas kuburannya dan membuat patung-patung ataupun gambar-gambar orang salih tersebut di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah." Rasulullah SAW diutus pada bangsa Arab terfitnah dengan penyembahan patung orang-orang salih yang dibangun di atas kuburan mereka atau di sekitar Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah patut kamu, wahai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata, Al-Uzza, dan Manat, yang ketiga yang paling terkemudian, sebagai anak perempuannya Allah Azza wa Jalla? Apakah patut bagi kamu anak laki-laki dan bagi Allah anak perempuan? Yang sedemikian itu tentu saja suatu pembagian yang tidak ada dalil." Quran Surat An-Najm ayat 19-22. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, Al-Bukhari mengatakan, telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang firman Allah Azza wa Jalla, "Al-Lata dan Al-Uzza." Al-Lata adalah seorang pria yang suka membuat adonan roti dari gandum untuk para jemaah haji. Setelah laki-laki ini wafat, manusia beritikaf di atas kuburnya. Mereka kemudian pun menjadikannya sebagai berhala yang disembah. Kita dapat menyaksikan bahwa fitnah kubur ini juga ditemukan pada agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, agama-agama paganis Yunani, dan kepercayaan-kepercayaan lainnya. Dan teman-teman sekalian, pengkultusan kubur terjadi juga di kalangan kaum Syiah dan kaum Sufi. Pengkultusan kubur dan ziarah ke makam-makam dan tempat keramat merupakan salah satu rukun keyakinan Syiah. Kaum Syiah lah yang pertama sekali membangun kubah-kubah di atas kuburan, lalu menjadikannya sebagai simbol mereka, seperti yang telah dijelaskan di atas. Lalu kaum Sufi pun ikut menjadikan ziarah kubur, membangun kubah di atas kubur, tawaf mengelilinginya, mencari berkah dan mengelus-ngelus batunya, dan memohon pertolongan kepada penghuninya sebagai syiar mereka. Oleh sebab itu mereka mengklaim
Makam atau kuburan Ma'ruf al-Qarqi adalah seorang tokoh sufi besar sebagai obat penawar yang sangat mujarab. Hubungan erat antara sufi dan Syiah ini adalah salah satu bukti kedekatan dan hubungan erat antara tasawuf dan Syiah. Salah satu hipotesis yang telah disahkan oleh pakar sejarah seperti Ibnu Khaldun rahimahullah, ia berkata generasi akhir kaum sufi yang berbicara tentang kasyaf dan alam batin larut dalam pembicaraan masalah tersebut sampai akhirnya banyak di antara mereka yang jatuh ke dalam keyakinan hulul, yaitu manunggaling kaula Gusti dan widatul wujud sebagaimana yang telah kita isyaratkan tadi. Halaman-halaman buku mereka penuh dengan pembahasan masalah ini. Contohnya Al-Harawi dalam kitab Al-Maqamat dan lainnya, kemudian diikuti oleh penulis-penulis lainnya seperti Ibnu Arabi dari Ibnu Sab'in, serta murid-murid mereka seperti Ibnul Afid, Ibnul Farid, dan An-Nazm al-Israili dalam kasidah-kasidah mereka. Generasi awal mereka bercampur baur dengan kaum mutaakhirin pengikut Ismailiyah dari kalangan Syiah Rafidah, yang juga menganut keyakinan hulul dan menuhankan imam-imam mereka, keyakinan yang tidak dikenal oleh generasi awal mereka. Kedua belah pihak saling bertukar keyakinan. Perkataan-perkataan mereka pun jadi bercampur baur satu sama lainnya. Pada akhirnya keyakinan mereka pun melaksanakan pinang dibelah dua. Muncul istilah wali kutub dalam kamus kaum sufi yang artinya adalah pimpinan ahli ma'rifat. Menurut keyakinan mereka tidak ada seorang pun yang dapat menyamai kedudukannya dalam ilmu ma'rifat sampai Allah Azza wa Jalla mewafatkannya, kemudian kedudukannya digantikan oleh orang lain. Ibnu Sina telah mengisyaratkan hal ini dalam kitabnya yang berjudul Al-Isyarat. Pada pasal tasawuf ia berkata, menitisnya hajat ilahi adalah dengan menurunkan syariat kepada siapa saja yang datang atau menampakkan syariat kepadanya kecuali satu atau dua orang saja. Perkataan seperti itu tidak mendukung argumentasi akal maupun dalil syar'i, tidak lain hanyalah salah satu bentuk penyataan yang diucapkan oleh kaum Rafidah dan orang yang menganut paham mereka. Kemudian mereka berasumsi adanya wali abdal setelah wali kutub. Hal ini persis seperti yang diyakini oleh kaum Syiah tentang imam-imam penurus. Sampai-sampai ketika mereka mengenakan pakaian khas kaum sufi untuk dijadikan sebagai simbol tarikat dan ciri khas mereka. Mereka menisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hal ini sama dengan yang di atas yang tidak didukung argumentasi dan dalil. Sebab Ali radhiyallahu anhu tidaklah terhormat daripada sahabat yang lainnya karena ciri atau cara berpakaian tertentu ataupun harta. Bahkan Abu Bakar adalah orang yang paling zuhud setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang paling banyak ibadahnya. Tidak ada seorang pun dari sekalangan sahabat yang memiliki kekhususan tertentu sehingga lebih diutamakan dari sahabat yang lainnya. Bahkan seluruh sahabat adalah teladan yang baik dalam agama, ketaatan, dan bukti lainnya adalah ucapan kaum sufi tentang anak keturunan Fatimah radhiyallahu anha yang banyak memenuhi halaman buku-buku mereka, sehingga kaum sufi terdahulu tidak menyinggungnya sedikit pun. Perkataan tersebut mereka adopsi dari perkataan kaum Syiah Rafidah dalam kitab-kitab mereka. Hanya Allah Azza wa Jalla sajalah yang kuasa memberi petunjuk kepada kebenaran. Dr. Kamil Ashibi telah menuliskan sebuah buku tentang hubungan erat antara tasawuf dan ajaran Syiah dengan membawa bukti-bukti sejarah. Hubungan erat ini tidak hanya terbatas pada kata-kata saja, tetapi juga dalam tindakan. Keduanya sama-sama berusaha merubuhkan daulah Ahlussunnah wal Jamaah. Keduanya secara tulus hati bekerja sama dengan musuh-musuh Ahlussunnah wal Jamaah. Keduanya bersama-sama membongkar pertahanan kaum muslimin. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.